Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasna Nali Rohman dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas A dengan NIM 22020411009 akan menjelaskan tentang dua materi hadis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Kitab Sunan Abu Dawud. Yang pertama yaitu Sunan Abu Dawud. Nama lengkap Sunan Abu Dawud. Sunan Abu Dawud sendiri dikarang oleh imam yang bernama Abu Dawud. Nama lengkap beliau adalah Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ashi bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin Amir bin Imran Al-Azzi Al-Sijitani. Beliau lahir di kota Al-Ats, daerah Sijitan, tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi. Kitab Sunan Abu Dawud sendiri susunannya di mana beliau menyusun kitabnya dengan mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Jumlah hadisnya mencapai 5.253 hadis. Namun ada sebagian ahli yang menghitungnya sebanyak 5.274 hadis. Terbagi menjadi 1.920 bab yang terdiri dari 4 jilid yang memuat 35 kitab. Ketika Imam Abu Dawud menyusun kitab sunannya, beliau ditanya oleh penduduk Makkah perihal penyusunan kitab tersebut. Kemudian beliau menjelaskannya dengan cara menulis sebuah risalah atau surat yang berisikan jawaban atas pertanyaan para penduduk Makkah tersebut. Dalam risalah ini beliau menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan bagaimana latar belakang penulisan, sejarah penulisan, sistematika penulisan, dan isi dari kitab tersebut. Dalam risalah ini beliau mengatakan bahwa setiap ilmu itu ada istilahnya dan setiap gudang ada kuncinya. Diperlukan rumusnya untuk membuka gudang-gudangnya. Barang siapa yang pelajari sunnah tanpa mengetahui rumus-rumus dan istilah-istilah dari pengarangnya itu, maka hukumnya percuma saja, dalam artian tidak ada gunanya. Barang siapa yang memahami istilah dan rumus tersebut, maka seakan dia telah memahami ibarat dari isyarat. Pintu tidak akan tertutup untuknya dan tidak ada halangan di antaranya dalam memahami apa yang tertutup. Seperti seorang yang ingin memasuki sebuah istana atau kota dan di tangannya itu ada peta geografisnya. Kelebihan dari Sunan Abu Dawud sendiri, yang pertama, memudahkan para fuqaha untuk merujuk kitab ini karena di dalamnya murni bab hukum fikih dan menghindari pembahasan fadhilul a'mal dan kisah. Yang kedua, tetap mencantumkan hadis dhaif. Kemudian dijelaskan lagi dari segi apa kedoifan hadis tersebut. Yang ketiga, diakui kefadilitasnya dalam bab fikih. Yang keempat, tidak mengambil riwayat dari rawi yang tertuduh dusta di dalam susunannya. Kekurangan dari Sunan Abu Dawud di antaranya yang pertama yaitu setelah ada pengkajian oleh ulama setelahnya, masih ditemukan hadis maudhu yang belum disifati oleh Abu Dawud dalam kitab ini, dan jumlah hadisnya kurang lebih terdapat 8 hadis. Ini menurut pendapat Abu Jauzi. Yang kedua, tidak adanya penjelasan tentang kualitas suatu hadis dan kualitas sanad, baik itu sumber atau istilah dalam hadisnya, sementara yang lainnya disertai dengan penjelasan. Yang kedua, adanya hadis dhaif menurut penelitian ahli, tetapi tanpa penjelasan kedhaifannya oleh Abu Dawud. Yang ketiga, adanya hadis dhaif menurut penelitian ahli, tetapi tanpa adanya penjelasan kedhaifan tersebut oleh Abu Dawud. Jadi Abu Dawud mencantumkan hadis dhaif, tapi tidak dijelaskan mengapa hadis dhaif tersebut dicantumkan. Yang keempat, adanya kemiripan Abu Dawud dengan Imam Hambali dalam mentoleransi hadis yang oleh sementara kalangan dinilai dhaif menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kelima, masih ada rawi mungkar yang masih diterima riwayatnya, kendati pun dengan penjelasan kemungkarannya. Dalam artian Abu Dawud mencantumkan rawi mungkar, padahal rawi mungkar itu harusnya tidak dicantumkan, tapi kenapa di situ dicantumkan oleh Abu Dawud. Nah, ini di antara kekurangan dari Sunan Abu Dawud. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Ibnu Majah. Ibnu Majah di sini mengarang kitab namanya Sunan Ibnu Majah. Nama lengkap beliau sendiri yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabi Al-Qazwini. Beliau lahir tahun 209 Hijriah dan wafat pada bulan Ramadan tahun 273 pada bulan Ramadan 273 Hijriah. Tempat tinggal beliau adalah di Qazwin atau Irak.
eh, Sunan Ibnu Majah sendiri disusun sebagaimana kitab-kitab sunan yang lain, yakni disusun berdasarkan materi dan juga bab fikih. Jumlah hadis di dalamnya sekitar 4.341 hadis yang terbagi menjadi 1.515 bab yang terdiri dari 5 jilid. Kelebihan dari Sunan Ibnu Majah sendiri ada 5 di antaranya. Yang pertama yaitu dibanding dengan kitab sunan yang lain, kitab ini dari segi kesinambungannya antara satu bab dengan bab yang lainnya itu sangatlah bagus. Yang kedua, ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Ibnu Majah pernah meriwayatkan sebuah hadis di mana hadisnya itu hanya melalui 3 perawi sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau bisa disebut dengan sulusiyat. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya rawi dari periwayatan dari Ibnu Majah ini sangatlah masyhur karena hanya cuma 3 perawi. Yang kedua, pengemasannya akan dapat mempermudah seseorang untuk mencari hadis. Yang keempat, memuat hadis-hadis yang tidak dapat ditemukan dalam kutub al-khamsah atau dalam arti 5 kitab. Yang kelima, jumlah pasal-pasal dalam kitab Sunan Ibnu Majah sangatlah banyak dan dicatat dengan baik dengan sedikit sekali adanya pengulangan. Jadi dalam Sunan Ibnu Majah hanya ditemukan 1 hadis dalam 1 bab, tidak diulang-ulang dalam bab selanjutnya. Kekurangannya, yang pertama, masih tercampurnya berbagai macam hadis, sehingga para peneliti sesudahnya harus mengkaji ulang terhadap apa yang dikumpulkan oleh Ibnu Majah. Dalam artian ada hadis dhaif, ada hadis hasan, ada hadis marfu, itu dicampur menjadi satu. Jadi kalau misalkan para ulama ingin meneliti harus mengkaji terlebih dahulu, ini hadis apa sih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Yang kedua, hadis yang berkualitas dhaif tidak dapat mendapatkan kejelasan sebab kedhaifannya. Fuad Al-Baqi mencatat ada sekitar 712 hadis dhaif dalam Sunan Ibnu Majah dan dibiarkan begitu saja tanpa adanya komentar. Yang ketiga, terdapat hadis dhaif, mungkar, batil, bahkan maudhu, dan Ibnu Majah juga tidak menjelaskan sebab kenapa hadis-hadis tersebut dicantumkan dalam kitabnya. Yang keempat, jikalau kitab ini sebagai Fadailul A'mal, seharusnya kitab ini tuh membahas hadis-hadis yang berhubungan dengan etika, bukan tentang masalah fikih, karena fikih itu pada kaitannya itu dengan hukum. Jadi tuh kalau misalkan hukum tuh harus pasti, tidak bisa dengan hadis dhaif ataupun apalagi dengan hadis yang lemah sanadnya. Maka dari itu mengambil huruf hukumnya itu harus sahih. Tapi dalam kitab Ibnu Majah ini dijelaskan bahwasanya terlebih banyak terdapat hadis-hadis yang tentang membahas fikih. Kesimpulan yang bisa kita petik dari apa yang disampaikan oleh Imam Abu Dawud tersebut adalah yang pertama, bahwasanya segala hadis yang bersatu sahih, hasan, dan dhaif telah beliau jelaskan dalam kitab sunannya, yaitu kitab Sunan Abu Dawud. Yang kedua, hadis yang tidak beliau beri komentar, maka hadis itu adalah hadis sahih. Secara otomatis hadis itu adalah hadis sahih karena beliau tidak mengomentari tentang hadis tersebut. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang dimaksud dengan hadis sahih? Apakah di sini sahih itu dengan baik atau makna lain? Ada sebuah riwayat jika berdeban, yaitu sesuatu perkara yang sahih berarti perkara yang baik. Berarti dalam artian hadis sahih itu berarti hadis yang diterima kebaikannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.